Bung Tomo tinggal di Bung Karno tinggal diam, ngomong sama wakilnya namanya Bung Hatta. Bung Hatta dalam Pak Karno, rasanya aku menjadi presiden basa Jawa zaman itu, aku kita di presiden ora nek gunane leku tadi presiden mek nyengsarane rakyat. Dengarkan para pejabat yang hadir, tidak ada artinya saya jadi presiden kalau hadirnya Soekarno di Indonesia hanya akan menyengsarakan rakyat Indonesia. Terus karena panjenengan pripun Pak Presiden, mati atau hidup, aku melihat rakyatku romuso kerja paksa romusa, hasil bumi diciduk oleh penjajah, saya tidak tega. Apa artinya Soekarno hidup di Indonesia ini kalau rakyat tidak makmur dan sentosa? Terus maka keran besok tanggal 5 November kita harus sowan kepada Hadratus Syekh Simbah Kiai Hasyim Asy'ari selaku pendiri dan muazzin Nahdlatul Ulama ini. Kita akan berangkat ke sana dan jangan lupa kita mampir kepada Bung Tomo, penggerak arek-arek Surabaya yang gagah berani. Kita mewakili rakyat Indonesia, akan kita tabuh kendaraan perang melawan penjajah lewat doa dan pangestu para kiai. Kalau Simbah Kiai Hasyim tidak, kita berhenti, tidak akan melawan. Kalau Mbah Hasyim oke, iya, pangestu, maka penjajah harus kita musnahkan. Hidup atau mati, kita harus perang. Jelas? Jelas? Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, Pak Bupati, Bapak Sukandar, orang zaman dulu di masa itu kalau sudah dipanggil Bung bukan orang sembarangan. Oke? Pada saat itu hanya 3 Bung: Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo. Bung Katirin belum musim saat itu. Betul? Saat ini kabeh wong Bung, tukang begal Bung, bandar narkoba Bung, Bung kabeh, langganan esek-esek Bung. Jadi Yai Karim mau Bung ngerti aku gak paham. Ternyata di mana-mana di Lampung, di mana-mana moral ini sudah merusak. Ketok enggon karaoke plus esek, dan itu tugas para polisi, bupati nomor 2. Jadi kalau harus masuk neraka, Kapolres, Kapolsek, Babin Kamtibmas dan para polisi yang masuk neraka pertama kali ketika esek sukses dan eksis di kampung ini. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, orang nomor satu Indonesia, orang nomor 2 Indonesia, orang nomor 3 Indonesia rela menundukkan boyok tawaduk datang kepada seorang kiai besar, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, berangkat ke Tebuireng, berangkat sore sampai sana subuh. Dari Jakarta mampir ke Surabaya, nyampe subuh sana ditemui oleh Mbah Hasyim. Salamnya lantang, Pak Karno itu keras, suaranya kayak kita ini. Assalamualaikum. Mbah Hasyim keng dalem, waalaikumsalam. Pak Bupati, assalamualaikum. Mbah Hasyim jawab waalaikumsalam. Keluar Mbah Hasyim kaget, ya Allah, Pak Karno, Pak Hatta, Mas Tomo, wong gede-gede Indonesia sing susuan rene ono kok penting monggo pinarak-pinarak. Pada waktu itu kursi Mbah Hasyim hanya empring bambu, karena memang pada saat itu bambu sudah hebat. Seorang kiai besar masuk rumah beliau, diceritakan oleh santri yang menceritakan kepada saya, dan langsung diceritakan oleh Gus Dur kepada saya pada saat aflah kita di Al-Falah. Apa yang dilakukan Pak Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, seorang nomor 1 Indonesia, masuk rumah Mbah Hasyim, mulai dari pintu latar pertama sampai rumah beliau. Bung Karno tidak berani berdiri, berangkang pada rumah keraton, persis akhlaknya para santri ketika sowan para kiai. Sekedar untuk mengusir lupa, agar kita semua NU dan pejabat tidak lupa
betapa hebatnya, betapa luar biasanya seorang Presiden Soekarno, Bung Hatta, Bung Tomo, orang paling top di Indonesia pada saat itu, sowan Mbah Hasyim untuk minta pangestu ridho untuk menentukan sebuah kebijakan apa, melawan penjajah. Melebu ning omahe Mbah Hasyim Asy'ari berangkang, Ibu. Monggo Pak Karno, monggo mriki. Mboten samrakang mboten Mbah Hasyim. Dodok ngandhing kula mriki teng inggil mriki. Jenengan ampun teng ngandhap. Apa kata Mbah Karno? Mbah Hasyim, li ana hadzal maqam laisa fi maqami. Tempat duduk yang kau duduki tidak pantas untuk kau duduki karena itu bukan tempat saya. Sallallahu Nabi Muhammad. Seorang presiden yang membawa Indonesia merdeka, sang proklamator, diasingkan berkali-kali, toh nyawa, toh getih. Begitu soan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tidak berani dia duduk bersama beliau di atas. Kenapa? Karena beliau menganggap itu bukan tempatnya. Maka saya katakan dalam istilah pewayangan, pejabat itu raja yang harus kita hormati, tapi ada di atasnya seorang pendeta dalam wayang, namanya ulama dan para kiai. Maka kalau raja meninggalkan pendeta, maka tidak lama kemudian jabatannya akan dihancurkan oleh Allah. Telah banyak para kepala-kepala daerah kita yang tersangkut kasus korupsi, kasus yang lain yang akhirnya ditangkap KPK dan masuk penjara. Di antaranya juga provinsi kita ini. Jadi bid'ah itu apa berarti? Dalam istilah i'anah, al bid'atu ma la tuf'alu fi ahdi Rasulillah. Bid'ah ini adalah perkara yang tidak pernah dilakukan dan ada di zaman Rasulullah, sekarang ada, itu bid'ah. Kalau yasinan dikatakan bid'ah, oke, tapi dalamnya sunnah. Karena yasinan zaman Rasulullah tidak ada jamaah yasinan, tapi yang dibaca semuanya sunnah, zikir, tahlil, baca Quran, mengingat Allah. Nggak enak sing salah. Itu menengahin rumahnya ora. Betul? Kalau kamu katakan tahlilan bid'ah, oke, tahlilan tidak ada zaman Rasulullah jamaah tahlilan, tapi isinya tahlil la ilaha illallah, bukan sunnah tapi wajib, karena orang yang lupa zikir kepada Allah Jadi kalau berbicara bid'ah, nggak usah ngantem tahlil Pak Bupati. Orang-orang itu nggak usah ngantem yasinan, nggak usah ngantem muslimat, nggak usah ngantem toreko. Kalau memang kamu katakan itu tidak ada zaman Rasulullah, bukan hanya tahlilan yang bid'ah, raimu barangi bid'ah. Zaman Rasulullah orang enek irung pesek kayak raimu enek. Anda harus paham. Kata ketua NU, pilih-pilih, tidak semua pondok pesantren milik NU. Asal usul pesantren hanya Nahdlatul Ulama. Sing liyane mek tiru-tiru. Melihat suksesnya NU dalam mengkader para santri yang menjadi seorang tokoh masyarakat, mereka ikut-ikutan di pesantren. Kalau kita ada pondok tahfidzul Quran, Wahabi nyanyi dengan rumah tahfidz hati sama-sama hafal Quran, tapi sanad ilmu ustadznya perlu kita lakukan. Karena di Indonesia ini yang punya sanad Qiratus Sab'ah hanya lewat Simbah Ki Munawir Grapya, turun Simbah Kiai Arwani Kudus, turun Syekh Marwan dan kiai-kiai yang lain. Itu yang sanadnya jelas. Laulal isnad laqala man qala bima syaa. Kalau tidak ada sanad dalam ilmu agama, maka orang akan ngomong sakarepe cangkeme dhewe. Akhlak seorang pejabat yang tidak seperti akhlaknya para pejabat zaman dulu, Pak Karno, Pak Hatta, Bung Tomo. Mbah Hasyim kaget, basa Jawa, nyun sewu Pak Karno. Bicara Pak Bupati Jawa kan pinter banget. Nyun sewu Pak Bupati Sukandar, panjenengan rawuh mriki enten napa? Wong gede-gede Indonesia cek rawuh mriki subuh-subuh sambil menangis meneteskan air mata. Mbah Karno matur basa Jawa, injih Rama Yai, sepindah dalam silaturahim nomor kalih tanggal kelejon panjenengan sekeluarga. Ya nggih, sing nomor tuwa nek apa Soekarno? Nggih Rama Yai, kula badhe nyuwun pangestu. Kula mboten kiat nyawang rakyat dipun jajah, kerja Romusa, hasil bumi diambil dikebuki. Kula mboten tega Mbah Yai.
Kalau itu tidak segera saya selesaikan, Soekarno lebih baik tidak menjadi seorang presiden Romo Yai. Lek hadir Soekarno hanya membuat Indonesia rakyat ini sengsara. Bahasa Mendel Yai langsung dongo jaluk petunjuk. Ya Allah, enggak Soekarno, Hatta Romo, kowe arek perang duwe apa nggih? Persiapanmu nggih? Sampun siap Romo Yai. Bambu runcing kagem Jawa Timur sampun dalam tumpuk wonten alun-alun Jombang. Jawa Tengah bambu runcing sampun dalam tumpuk wonten alun-alun Paragan Jawa Tengah. Paragan sebuah bambu runcing yang paling terkenal jenenge bambu runcing untuk Geranggang Kiai Paragan yang ngasmak komandannya Kiai Muhammad Subhi pada saat itu. Geranggang Kiai Paragan ini Pak, kalau dibacakan takbir la ilaha illallah diuntane wes ndak usah ngincer, dia akan mencari nyunduki wong Londo, nyunduki Jepang, nyunduki wong Inggris, penjajah mati lewat hijab maghribi dewa malaikat. Makanya bambu runcing mampu mengusur penjajah yang musuhnya tembak-tembak. Kenapa? Tembak dadak ngincer kadang ora kena, bambu runcing rasa pincer asal la ilaha illallah takbir wes langsung kena musuh. Maka penjajah terusir dari bumi pertiwi lewat berkah asmaknya kiai-kiai Nahdlatul. Pak Karno kaget loh Soekarno, bambu runcing Geranggang are tombak ngger, musuh tembak meriam tembak kapal terbang, apa yo mampu yo ngger? Apa jawab beliau? Seorang guru membesarkan tauhid seorang murid namanya Soekarno pada saat itu. Dites apa yo wani ngger, jeneng bambu runcing golok peso cenulit musuh tembak. Apa jawab Pak Karno? Romo Yai, menawi panjenengan sampun paling pangestu Kiai-kiai NU sedaya ulama sampun purun ngasmak bambu runcing dan sedaya ayat perang, kula yakin, ainul yakin bahwa penjajah yang bawa tembak itu akan kita usir dari bumi pertiwi, minggat kita bakal menang. Ngono Soekarno, Hatta, Tomo, wis yakin kowe karo keyakinanmu injih Romo Yai. Lek ngono ayo dancut kali pondo, budal perang. Ta'ala akhirnya perang rencana 5 November Suan Bahasim. Perangnya 7 November, perang sampai diundur berangkatnya 9 November. Kenapa? Nunggu seorang kiai sepuh melakukan harus digotong, namanya Simbah Ki Abbas Buntecir. Dengar baik-baik, ini sejarah, harlah NU harus tahu. Nyampe latar rumah pamit cium tangan berangkat perang. Soan 5 November, 7 November kita perang. Apa kata Basim? Pak Soekarno, Hatta Tomo mandek Jongger, ojo balik dhisik. Anek kiai sepuh sing dungane mandi kudu muk tonggo dungane tak beli dhisik, tak kabarane dhisik, kowe ra usah balik dhisik. Akhirnya seorang Soekarno presiden diutus ngoten mani bantah. Zaman dulu kalau sudah urusan ulama ora wani bantah, ora wani ngapusi. Udah kalau zaman saat ini jago lurah, kalau saya jadi lurah maka saya besarkan para kiai pondok dan NU. Kalau perlu saya hibahkan tanah untuk NU. Berdadi lali lurah sa'i.